dua. Lalu untuk variabel tergantungnya kan nominal ya. Jadi untuk yang statistiknya itu dipakai C-square. Kalau tadi, oke, itu kan tadi kalau kita mau uji secara komparasi itu. Kalau kita mau uji secara korelasi bisa nggak ini? Bisa. Kalau pasangan data atau jenis itunya cocok, kita bisa uji dengan dua macam kan. Tergantung kita maunya apa. Hasilnya koefisien korelasi atau mau di value dan turunan-turunannya. Kalau secara korelasi pakai apa? Kalau melihat pasangan datanya seperti itu pakai apa? Kalau untuk korelasi kan datanya itu nominal, jadi pakai kontingensi regresi logistik. Oke, jadi gini. Ini kalau mau diuji dengan chi-square, dia jadi uji komparasi bisa. Output dari uji chi-square adalah p-value. Dan kita bisa tambah namanya odds ratio. Jadi odds ratio itu bisa melihat berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nanti hasilnya ini kalau ada odds ratio, misalnya odds ratio itu biasanya 1, sekian, 2, sekian, 3, sekian. Jadi itu berarti menunjukkan bahwa kelompok yang beresiko itu dalam hal ini yang kita contohnya bahwa pria perokok, misalnya hasil ratio-nya 3 kalau dari hasil komparasi terusan dari chi-square nanti. Misalnya bisa kita interpretasikan seperti ini. Pria perokok mempunyai kemungkinan infertil 3 kali lipat lebih besar daripada pria non-perokok. Itu bacanya kalau odds ratio. Kalau misalnya dari hasil uji chi-square ini selain p-value ada odds ratio namanya. Nah, odds ratio itu menunjukkan berapa kali kelompok terpapar beresiko mengalami hal yang kita observasi dibanding kelompok tidak terpapar. Dalam hal ini bahwa kalau memang hasil chi-square-nya ini menunjukkan ada perbedaan signifikan antara perokok dan bukan perokok terhadap infertil atau non-infertil, itu menunjukkan bahwa kelompok terpapar perokok mempunyai resiko 3 kali lebih besar dibanding non-perokok. Kalau hasil odds ratio-nya 3 gitu ya. Tapi kalau kita mau hasilnya keluar R, koefisien korelasi, kira kontingensi tadi. Korelasi kan akan menghasilkan nilai 0 sampai 1. Itu kan ada, kemarin kuliah dokter TD kan ada 0 sampai 0,2 itu sedang hubungannya itu kan sudah seterusnya. Oke, nomor 1 sudah selesai. Sekarang nomor 2. Sebelum kita presentasi ini ya, kan ada presentasi nanti ya. Oke, nomor 2. Siapa yang mau? Nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kehadiran suami pada saat istri melahirkan terhadap skor ansietas istri. Kehadiran suami hadir tidak itu apa ya? Ya, siapa mau? Kamu mau lagi? Ya. Dari sisi sebelah sana ya. Ada surat Yuk sama-sama saya. pada saat istri melahirkan itu juga apa sih? Terhadap skor ansietas ini kan bisa tingkatan. Ini sih pasti untuk skor berarti VT-nya
buat yang antar Jadi kayak tidak ada sambungan. Kalau misalnya tapi itu tidak ada Udah. Terus skalanya coba mengaruh kehadiran suami itu kira-kira apa skalanya? Kan nggak bisa hadir hadir sekali nggak bisa kan? Berarti nggak bisa ordinal. Berarti apa? Oke, nanti tidak ada jadi apa? Oke, pada Udah sini udah connect. Oh iya. Ya, kalau ada kata-kata skor itu biasanya memiliki pasti rasio ya. Kalau ada kata-kata skor ya. Oke, hipotesis nolnya apa? Ini kan pertanyaan benar dua. Apa sama itu saling skor. Apa? Cara membuat hipotesis nol intinya apa? Udah. Ya, oke, terima kasih. Namanya apa? Biasa itu itu. Nomor 3. Kalau sudah semua bacaan gitu. Seorang peneliti dan mengetahui perbedaan yang bersifat umum sebelum dan sesudah kali hormon. Maksud saya di sini juga perhatikan narasi itu kan. Jadi kita bisa narasi itu kan memang nggak selalu, cuma narasi itu kan memperhatikan. Kalau ini apakah ada perbedaan di pikiran kamu langsung apa ya? Uji. Uji. Ada di bagian komparasi. Oke, apakah ada pengaruh? Itu ada di bagian komparasi. Yang agak hubungan kadang-kadang apakah ada hubungan? Hubungan itu kadang bisa kita terjemahkan sebagai korelasi, bisa kita terjemahkan sebagai komparasi. Ya kan? Makanya hubungan itu adalah asosiasi, bisa terbagi komparasi dan korelasi. Ya kan? Nah, tapi kalau itu pilihannya pada mau perlu F atau perlu F-nya dan bisa diuji dengan tataran data sebagai korelasi kalau nggak uji dengan K-square nggak bisa diikuti nomor 3 ya. Penelitiannya itu apakah ada perbedaan energi sebelum dan sesudah terapi hormon? Oke, itu adalah pertanyaan berikutnya. Variabel itu terapi hormon, variabel tergantungnya itu IMP. Lalu untuk skala pengukuran, kalau skala pengukuran IMP itu misalkan terapi hormon, saya kurang tahu filmnya maksudnya kayak ada Ada kata-kata kunci gitu ya. Selain perbedaan apa? Perbedaan itu maksudnya di komparasi dan komparasi perbedaan. Kita kan bisa satu sebenarnya tapi ini semuanya deh. Berarti variabel bebasnya itu adalah terapi hormon sebelum dan sesudah dengan dua kelompok ya. Pertamanya 2 kali ya, 2 kali pengukuran ya kan. Oke, terus uji statistiknya apa? uji liver
ada terdistribusi. Tapi kalau misalnya dia tidak terdistribusi normal, pakai Informasi di atas yang Dan nomor 4 siapa yang mau? Dan nomor 4 siapa yang bersedia? Dan nomor 4 kalau udah bisa ini bukan soal ujian ya, tapi kalau dikonversikan ya kayak gini, situasi kayak gini dan soal ceritanya pasti kalian tahu kan, maksudnya berkaitan sama bidang kita. Kemudian tinggal milih nanti kan A, B, C, D. Sebenarnya hampir sama ini kan ya, A, B, C, A, B, C, D. Kira-kira kayak gini kan, kira-kira kayak gini ya. Oke, nggak disuruh SPSS, cuma ini masalah identifikasi variabel. Yang nomor 4 yuk. Nomor 4. perbandingan itu komparasi dong. Iya, komparasi. Ini apa Ya. Kelas baik. Ya, yuk. Seorang peneliti ingin mengetahui perbandingan kadar gula darah antara kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Nah, pertama buatlah pertanyaan penelitian sesuai untuk kasus di atas. Apakah ada perbedaan kadar gula darah antara kelompok ekonomi rendah, sedang, dan tinggi? Lalu untuk Atau kalau mau disederhanakan gini, apakah ada perbandingan kadar gula darah berdasarkan kelompok ekonomi? Nah, kan? Oke. Variabelnya, nah waktu variabelnya ini kelompok ekonomi jadi ini dan ini, oke kan? Oke, apa? Oke, nah next. untuk identifikasi variabelnya, variabel bebasnya adalah kelompok ekonomi rendah, sedang, tinggi itu. Baru untuk variabel tergantungnya adalah kadar gula darah. Dan skala pengukuran yang digunakan adalah rasio interval. Yang mana? Itu apa itu? Iya. Ordinal. Yang mana ordinal? Ordinal ya. Siapa yang ordinal? Variabel mana yang ordinal? Ordinal adalah kelompok ekonomi. Yang sebagai variabel tadi? Bebas. Berarti yang dilihat kan di sini variabel tergantungnya. Oke. Formulasikan hipotesis nol gampang lah, tinggal kasih tidak ada menjadi apakah menjadi tidak ada kan? Oke, statistiknya? Di statistiknya digunakan performance. Kenapa? Karena kelompok observasinya lebih dari 2. Karena ada 3. Ekonomi rendah dan tinggi. Oke. Apakah ada tanggapan? ada normal, ada masa berjalan itu. Yang dilihat apa? Bentar. Yang Pak Ketua kelas yang dilihat apanya Pak Ketua kelas? Kan yang mau kita lihat tuh pertama kuncinya adalah variabel apa yang menentukan ujinya itu. Skala variabel apa? Uji formalitas. Bukan. Pertama kita mau lihat dulu variabel. Tadi siapa namanya? Pak Ketua kelas kan udah tentukan variabel bebasnya itu adalah ordinal, ekonomi sedang dan rendah. Variabel tergantungnya adalah kadar gula darah, skalanya rasio. Kalau untuk menentukan uji kita lihat variabel apanya?
Oke, variabel tergantungnya apa? Iya, skalanya apa? Oke, apa ujinya kalau kayak gitu? Uji normalitas. Bukan. Uji normalitas itu kan syaratnya. ANOVA one way. Oke, ANOVA one way. Syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, nah, gitu ya. Kira-kira udah ngerti nggak? Ngerti semua ya? Ngerti semua ya? Saya jadi bingung dok. Oke, yang bingung itu kata-kata observasi kan. Observasi itu adalah variabel bebas. Kan terlihat variabel bebasnya satu atau lebih dari satu kalau di algoritma itu kan. Kalau variabel bebasnya satu, langkah berikutnya lihat dia berapa kali observasi. Observasi itu sama dengan kelompok. Maksudnya kalau tergantung lagi bukan? Enggak, variabel bebasnya. Variabel bebasnya adalah kelompok ekonomi. Oke kan? Oke. Berapa variabel bebasnya? Satu aja kan kelompok ekonomi kan. Iya. Berapa yang diobservasi? Berapa kelompok? Dua atau lebih dari dua. Observasi yang di algoritma itu sama dengan kelompok. Karena itu kelompok observasi. Ya. Oke? Oke ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nomor 5, siapa yang mau nih? Kita mantapkan sekalian yuk. Kita mantapkan nanti 1 jam saya pakai buat observasi. Buat observasi. Buat observasi. Oke. Semua guys. Nomor 5. Nomor 5. Mempengaruhi KBP dong. KBP itu dia langsung kamu. Pokoknya dia langsung bakal. Dia kan berarti perbedaan bebasnya ada berapa yang diobservasi? Bebasnya ada berapa tidak. Botol tidak dua pas dong, dua ini dong, dua pas, dua kan? Botol tidak lain subjek. Dua tidak rasio botol tidak juga dia. Pokoknya di sini juga nggak pasti. Skor tergantungnya skor DMFT. Apa itu? DMFT ya? Apa ya? Niki apa? nya eksfoliatif. Apa itu? Ya kan? Oke. Terus tidak ada
pengaruh penggunaan bahan pengganti ASI terhadap kode EFT atau tidak ada pengaruh kode EFT berdasarkan pengganti ASI. Jadi, next. Selanjutnya. Belum siap. Skenario bisa berubah-ubah kan kata-katanya. Tapi intinya kita tahu dulu. Dia mau tahu apakah berarti kan sama aja dia minta apakah ada perbedaan kadar gula asli kan? Ya, cepat ya. Ya, lanjut. Emang udah ya dok? Belum. Masih dia baru ya, langsung lanjut. Oke. Apa gimana sorry mas? Ini. Ya. Ya. Kemudian X, ya kan? Berarti kalau kita bagi kemudian X itu gimana? Pembagian 4X. Berarti apa? Kalau misalnya nih ada yang diberi, ada yang tidak diberi, ada yang diberi setengah resep, ada yang diberi 20 resep, nah setengah dosis, dosis 1 dosis, 2 kali dosis, apa ya? Sama kan? Makanya udah nggak mau. Ya, jadi kita mesti perhatikan ya. Kalau kayak gini kan kelompoknya itu bisa ada yang diberi, ada yang tidak. Ada yang bisa diberi setengah resep, 1 resep, 2 kali resep, nggak masalah tergantung metode penelitian kita. Kita mau membandingkannya berapa kelompok, bisa kan bisa 2 kelompok, bisa 3 kelompok ya. Langsung aja. Boleh sudah bisa ya tinggal ganti aja kan. Iya. Apa yang bunyinya? Ya,
Apa kalau melihat uji lihat apanya? Uji apanya? Eh, Apa dilihat kalau melihat ujinya? Dibantu. Variabel tergantinya. Variabel tergantinya apa di sini? Apa? Penurunan. Oke, berarti apa itu skalanya penurunan kadar gula darah? Sio. Apa ujinya? Ujinya. Mau? Ya, karena dia kelompoknya itu bukan sebelumnya sudah kan? Ya, nomor 7. Siapa tadi? Ya, 5-nya kasih ke belakang. Oh ya. Dia yang baca siapa? Ini mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga dengan berat badan bayi yang kemudian dilakukan dengan menimbang berat badan bayi dengan kilogram pada 24 minggu yang baru melahirkan dan terbagi dalam kelompok sosial ekonomi rendah dan untuk yang pemenuhan penelitian yang sesuai dengan kasus di atas itu bagaimana Pertanyaan penelitiannya makin lama makin dibalik-balik itu. Tapi kamu penting mengidentifikasikan ke kelompok dosen. untuk yang pertanyaannya itu apakah terdapat yang mungkin yang buat pertama itu terdapat perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan antara ibu dengan kondisi ekonomi rendah hingga tinggi. Terus untuk bisa juga bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Terus untuk yang identifikasi variabel dan skala pengukurannya sendiri itu kan ada variabel independen atau variabel bebas, yaitu Independen itu tergantung. Sorry, bentar. Independen itu bebas. variabel jadi itu mungkin yang kondisi sosial ekonomi keluarganya. Terus kalau yang itu nominal Ekonomi rendah dan kelompok sosial ekonomi rendah dan tinggi. Nominal ya. Apapun itu kategori. Apapun itu, maksudnya apapun itu maupun kamu interpretasikan sebagai ordinal ataupun mau interpretasikan sebagai nominal, dan dia kategori. Nggak mengaruh kan? Mau dia nominal, mau dia ordinal sebagai variabel bebas nggak mengaruh kan? Variabel tergantungnya. untuk dependennya itu berat badan bayinya karena yang dilahirkan. Jadi untuk skalanya sendiri itu yang dalam kilogramnya nominal. Terus? Untuk yang Oh iya, sorry, belakang.
Pegang. Tidak ada perbedaan berat badan bayi antara kelompok kondisi seksual ekonomi rendah dan kelompok kondisi seksual ekonomi. Terus, Tentukan uji statistik yang sesuai. Ini uji teks saya zaman itu. 2 Betul. Kalau berikutnya, apa syaratnya? Syaratnya apa? Apa yang harus dipenuhi? data terdistribusi normal. Kalau nilai P-nya, ingat nilai P-nya. Ya, kenapa saya menekankan? Karena sering salah nanti. Karena semua uji statistik bermakna kalau, maksudnya yang kita mau selalu lebih kecil dari 0,05. Hanya uji normalitas dan homogenitas yang menuntut di atas 0,05 sesuai kebutuhan kita. Oke kan? Ya tahu ya, benar kembali. Oke. Terus alternatifnya? Kalau nggak kalau oke. Kamu mau nomor apa? Ya, coba. Nomor 8. Jadi makin ke bawah, makin banyak faktor distraksi. Jumlah sampel, usia, jangan terdistraksi. Yang kita mau cari itu apanya aja, gitu ya. 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 Penelitian dilakukan pada jam 9 usia 12 sampai 36 bulan kecamatan di DKI Jakarta untuk melihat apakah kadar SIGA dalam liter anak hubungan dalam konteks pertanyaan yang sesuai dengan kasus di atas. Apakah ada hubungan jika misalnya deteksinya dilakukan pada 39 anak usia 12 sampai 36 bulan. Cara singkat apa? Kan distraksi itu jumlah sampel, kriteria inklusi, kan saya sertakan jumlah sampelnya 39 anak, kriteria inklusinya 12 sampai 36 bulan usianya di kecamatan X itu kriteria inklusi kalau ditanya. Kecamatan X sebagai ini tempat penelitian, kriteria inklusi, jumlah sampel, ya kan? Secara simpel, pertanyaan penelitiannya apa? Ialah apakah variabelnya apa? Variabel di penelitian ini apa? Jangan terdistraksi. Berbeda pada SIG. Variabel tergantinya usia 12 sampai 39. Oh, variabelnya apa di sini? Pada SIG itu variabel yang harus bebas. Ya, terus variabel tergantungnya. Iya, jangan terdistrak dengan usia dan jumlah sampel itu kan hanya skenario. Targetnya apa? Variabelnya kita cari apa? Ya, oke. Terus identifikasi variabelnya udah. Skala pengukurannya apa? Pada SIG kita Ada, ya ada. Kode rasio. Ingat kalau kata-kata kadar, ya meskipun kita mesti telisik. Kemarin ada pertanyaan siapa ya? SD atau siapa ya? Bukan SD. Kamu ya? Yang persen itu etanol 36%, bukan nikotin 36%, 12,5%, nikotin 25% itu kadar juga kan, tapi kita mesti lihat konteksnya. Kadar itu sebagai labeling di situ. Atau memang kita mau ambil anak kita ukur, oh ini kadarnya 2, ini kadarnya 3 desiliter per sekian, berarti rasio kan. Mesti jangan kita lihat ya, mesti perlu analisis. Kalau di sini apa?
rasio dan rasio. Iya. Oke. Uji statistiknya? Uji statistiknya apa? Hah? Kalau ada data variabel tergantung dan variabel bebasnya, pasangannya rasio dan rasio, hanya ada bisa satu uji. Pearson. Hanya rasio dengan rasio, hanya Pearson yang bisa menguji ya. Oke, nggak ada data lain ya, nggak ada uji lain, hanya Pearson. Kecuali kadar SIG-nya tadi kita kelompok, kita kategorisasi menjadi tinggi atau tinggi dan rendah atau tinggi rendah rendah ya. Oke, bisa kan SIG-nya nih? Kalau saya mau uji nih SIG dengan skor DFT, rasio dengan rasio, tidak ada uji lain selain Pearson. Kalau syaratnya terpenuhi, kalau tidak, Spearman, ya, Spearman. Kemudian, kalau misalnya SIGA-nya tuh kita kategorisasi, jadi tinggi, rendah, sedang, atau tinggi dan rendah, bisa ya? Bisa ya? Jadi baru bisa diuji dengan uji lain, yaitu uji T-test atau ANOVA. Oke? Ngerti? Ngerti? Kenapa bingung? Ngerti? Jangan